warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Mbak Dila selaku mentor. Terima kasih moderator dan terima kasih teman-teman semua. Hari ini saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi penggunaan kalung risiko jatuh pada pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Ini data riwayat hidup saya. Pelaksanaan orientasi berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Perlan Nomor 15 Tahun 2020 tentang kompetensi P3K. Yang pertama, pembukaan pada tanggal 3 September 2024. Yang kedua, MOOC melalui LNS Soloasis dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 26 September. Yang ketiga, evaluasi akademik melalui LNS Soloasis dilaksanakan pada tanggal 30 sampai 1 Oktober. Yang keempat, remedial melalui LNS Soloasis dilaksanakan pada 19 sampai 19 September. Yang kelima, orientasi tempat kerja dilaksanakan pada 3 sampai 9 September 9 Oktober. Yang keenam, seminar dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Oktober. Dan yang terakhir, evaluasi pelatihan LNS Soloasis dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober. Selanjutnya, visi misi Kota Surakarta. Visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan yang saling menghormati. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Visinya, visi pelayanan yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misi pelayanan, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana prasarana serta pemutahiran teknologi informasi. RSUD Ibu Fatmawati, visinya yaitu RSUD Ibu Fatmawati menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misinya yang pertama, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang
ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, peningkatan pelayanan bermutu dan terjangkau. Selanjutnya yaitu identifikasi isu di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati. Jabatan saya sebagai perawat terampil. Identifikasi isunya hasil pengamatan selama bekerja berdasarkan konsultasi dengan mentor, diperoleh isu yang dikaitkan dengan pencapaian visi misi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta, yaitu yang pertama, belum adanya terapi musik pada pasien dengan tindakan endoskopi di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan galon resiko jatuh pada pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati. Yang ketiga, belum adanya bladder training pada pasien terpasang kateter di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati. Dari ketiga itu dilakukan prioritas dengan menggunakan metode USG, dan analisa yang didapatkan adalah nilai yang tertinggi yaitu skor 14, yaitu belum optimalnya penggunaan galon resiko jatuh pada pasien di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati. Dampak apabila isu tersebut tidak terselesaikan yaitu ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan unit rawat jalan di RSUD Ibu Fatmawati. Rencana kerja yang kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya menyiapkan materi referensi. Yang kedua, memaparkan bahan konsultasi. Yang ketiga, mencatat kritik dan saran. Yang keempat, menyempurnakan bahan konsultasi berdasarkan kritik dan saran. Yang outputnya yaitu terlaksanakan konsultasi dengan mentor tentang rancangan aktualisasi. Kontribusi terhadap visi dan misi berorientasi pelayanan, mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, serta teliti. Yang kegiatan yang kedua yaitu mereview SOP pencegahan risiko jatuh pasien rawat jalan dengan melakukan sosialisasi penggunaan galon risiko jatuh kepada petugas satpam. Yang kedua, mengatur kegiatan sosialisasi. Yang kedua, pelaksanaan sosialisasi yang terdiri dari membuat undangan, membuat daftar hadir, menyiapkan materi SOP pencegahan risiko jatuh, melakukan sosialisasi, membuat notulen, dan melakukan dokumentasi. Output atau hasilnya terlaksana kegiatan sosialisasi dan telah terdokumentasi. Yang ketiga, pelaksanaan penggunaan galon risiko jatuh. Membuat jadwal pelaksanaan penggunaan galon risiko jatuh pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 2024 terpasang galon risiko jatuh oleh petugas satpam. Output atau hasilnya terlaksana penggunaan galon risiko jatuh pada pasien. Yang ketiga, evaluasi penggunaan galon risiko jatuh, mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Output hasilnya laporan penggunaan galon risiko jatuh. Rencana kerja menengah bulan November 2024, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan galon risiko jatuh. Output atau hasilnya tersusun laporan evaluasi penggunaan galon risiko jatuh dan kontribusi terhadap visi yaitu berorientasi pelayanan, mewujudkan manajemen kesehatan yang bermutu. Hasil laporan sosialisasi terdiri dari sebelum sosialisasi pada tanggal 5 sampai 7 Oktober dan setelah sosialisasi 8 sampai 10 Oktober dihasilkan kedua laporan
dapat dianalisa bahwa pada tanggal 5 sampai 7 Oktober terdapat 15 pasien beresiko jatuh di unit rawat jalan RSUD Fatmawati belum menggunakan kartu resiko jatuh. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi pada tanggal 8 sampai sosialisasi kepada satpam pada 7 Oktober dihasilkan laporan pada tanggal 8 sampai 10 Oktober terdapat 39 pasien yang beresiko jatuh menggunakan kalung resiko jatuh dan 1 pasien tidak menggunakan kalung resiko jatuh. Ini hasil foto berkonsultasi dengan mentor. Ini foto dokumentasi melakukan sosialisasi kepada satpam dan kepada pasien penggunaan kalung resiko jatuh. Kesimpulannya, rancangan aktualisasi nilai-nilai ASN yang telah disusun dalam rangkaian optimalisasi penggunaan kalung risiko jatuh pada pasien di unit rawat jalan dengan optimalisasi diharapkan meningkatnya kualitas mutu pelayanan di RSUD Fatmawati, dan caranya dengan adanya aktualisasi diharapkan penggunaan kalung risiko jatuh pada pasien beresiko jatuh dapat dimaksimalkan dan rumah sakit memfasilitasi penambahan kalung risiko jatuh sehingga terjadinya peningkatan mutu pelayanan. Terima kasih. Demikian hasil aktualisasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah memaparkan materi. Untuk yang selanjutnya sesi tanya jawab kepada Ibu Irina Natalia Suci Arida STR KPDN selaku mentor, saya persilakan. Terima kasih. Yang pertama kita aplaus dulu untuk Mbak Erina. Terima kasih sudah melakukan kegiatan seminar ini dengan baik dan lancar. Untuk saya pertanyaannya satu saja. Dari hasil rancangan aktualisasi ini dengan melakukan optimalisasi penggunaan kalung risiko jatuh, dan itu sudah menjadi hasil kerja yang sudah kita lakukan. Kemudian apa harapan dan pendapat peserta orientasi tentang hasil kerja, hasil rancangan aktualisasi yang sudah Anda kerjakan?